lumayan ya. Itu sudah bekerja. Sudah PNS atau belum itu? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Folder Business. Perkenalkan, saya Tohir dari folderbusiness.com. Kali ini kita akan sedikit mengulas tren yang sedang terjadi di anak muda milenial di Indonesia, yaitu tren tentang bisnis. Nah, kali ini kita akan lebih fokus kepada mantan karyawan atau dulunya karyawan, sekarang fokus untuk bisnis dan beliau resign dari pekerjaannya. Oke, kita kenalkan terlebih dahulu. Langsung saja, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya, rekan-rekan, sahabat-sahabat. Kenalkan, nama saya Agus Prasetyo. Teman-teman biasa manggil saya dengan sebutan kesayangan Tio. Jadi dulu memang saya sempat bekerja di salah satu institusi pendidikan ya, di Banyumas. Sekarang saya kebetulan sedang mengelola atau menjalankan beberapa lini bisnis yang mungkin nanti Mas Towir akan bisa mengorek-ngorek ya. Oke, pokoknya nanti kita korek-korek lah. Korek-korek. Silakan dikorek-korek saja. Oke, kita tadi sudah Mas Tio sudah memperkenalkan diri. Namanya Agus Prasetyo. Sekarang beliau adalah salah satu founder dari Semesta Cafe. Oke, tadi sudah perkenalan. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya nih Mas Tio. Kita kan nggak tahu nih, saya nggak tahu nih pekerjaan sebelumnya apa nih Mas Tio. Siap. Silakan dijelaskan nih pekerjaan sebelumnya sampai kemudian resign, kemudian berbisnis. Oke, saya dulu ngajar ya, tepatnya di guru ya di salah satu sekolah negeri lah di Purwokerto. Itu hampir kurang lebih selama sekitar 5 tahun. 5 tahun berarti ya? 5 tahun. Oke, 5 tahun. Mengejar. Wah, udah lama sekali itu. Ya. Lumayan ya. Itu sudah bekerja. Sudah PNS atau belum itu? Belum. Oh, masih bakti lah ya? Iya. Oke. Jadi pekerjaan sebelumnya Mas Tio itu adalah seorang guru honorer di salah satu SMP negeri di Purwokerto. Yeah. Oke, jadi pekerjaan sebelumnya adalah guru honorer di salah satu SMP negeri Purwokerto. Kemudian saya ingin tanya nih Mas Tio, kenapa sampai akhirnya Mas Tio memutuskan untuk resign dari pekerjaan tersebut? Ya, pertanyaannya bagus dan sulit dijawab. Karena banyak sekali nih sekarang nih tren-tren mau resign, tapi banyak juga yang resign tiba-tiba, malah tambah susah gitu. Resign juga sukses juga banyak gitu. Ya, pilihan resign itu tidak serta-merta malam hari kepikiran resign terus pagi harinya dieksekusi ya. Oke. Jadi ada beberapa tahap-tahapan. Ini sih versi saya ya. Teman-teman kan punya cara pandang dan pikiran yang berbeda-beda berkaitan dengan cara kerja dan lain sebagainya. Itu kalau saya sendiri ya, pada awalnya memang saya itu bahkan sampai saat ini ya, basicnya memang suka ngajar ya, ketemu dengan anak-anak ya kan, itu memang saya suka, itu basicnya. Cuma lambat laut terus mengetahui sistem pendidikan yang ada gitu kan. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu kan, ternyata kok kayak gini gitu kan, kayak gini lah. Ya, ada beberapa yang saya tidak elok menyebutkannya di sini kan ya. Ini kan soal kebijakan. Oh, jadi ini Mas Tio resign itu karena sistem pendidikan secara struktural atau memang karena pendapatan itu apa gimana ini Mas? Ya, berkorelasi sih. Oh, jadi dua yang karena sistem pendidikan di Indonesia itu masih kurang, artinya masih kurang sempurna. Kemudian yang kedua mungkin karena apa nih Mas Tio? Apa karena pendapatannya atau? Ya, pendapatannya jelas lah. Oh iya, finansial nih teman-teman. Finansialnya jelas. Yang namanya teman-teman mungkin yang satu atau sekarang sedang menjalani kan tahu sendiri lah bagaimana guru honorer itu gajinya itu seberapa kan kira-kira. Ya cukup buat bensin saja itu kan, bolak-balik ya kan habis ya kan. Jadi misalnya kita itu dapat gaji ya 1-2 minggu itu udah habis.
3 sampai 4 minggu itu kita tinggal bond. Gitu. Jadi kalau bond bayaran nih ya, nanti kalau bayaran terus langsung itu udah potong habis lagi. Sebenarnya itu bukan cuma masalah pekerja guru-guru honorer aja ya, sebenarnya itu juga masalah saya juga sebenarnya. Oke, lebih kayak gitu. Oke, jadi tadi kenapa resign itu Mas Tio itu pertama karena ya salah satunya sistem pendidikan di Indonesia yang masih saya boleh katakan belum sempurna ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pendapatan. Iya. Ya, betul ya. Saya ingin menambahkan sedikit ya, menekankan sedikit bahwa sistem pendidikan itu ya orang-orang yang di dalamnya lah, kayak kebetulan saya alami ya. Mungkin rekan-rekan, sahabat-sahabat di sana berbeda nasib dengan saya yang mungkin sampai saat ini betah di lingkaran pendidikan ya kan, ya sah-sah saja. Cuma mungkin saya kebetulan mendapatkan pengalaman yang bagi saya itu kok nggak pas gitu. Okay, terus satu lagi ya, sebenarnya awal mendirikan nggak tahu ya, mungkin sekarang konsep bisnis ya, cuma saya itu punya gambaran ini sebenarnya sudah lama, 2014 atau 2015 itu kan. Oh, berarti 2014 itu sudah mulai kepengen resign gitu ya, Mas Tio? Iya, dan saya sudah mulai belajar bisnis dulu kan. Saya juga ini ternak lele juga. Itu sudah lama sebenarnya itu kan. Berarti pertama masuk menjadi pekerja guru honorer itu sejak tahun berapa itu kira-kira, Mas Tio? Kalau nggak salah sekitar tahun 2014 atau 2015. 2014, sekarang 2020, berarti untuk resignnya itu tahun berapa? Resignnya itu 2019 awal. Oh, 2019, 14 berarti sekitar 5 tahun ya tadi ya, benar ya. Oke. Ada lagi Mas Tio yang ingin disampaikan terkait dengan alasan kenapa resign dan mungkin ada yang itu satu lagi tadi yang menambahkan bahwa ya itu keinginan untuk resign dan menjadi bisnis ya sebenarnya benihnya itu sudah ada sejak dulu, cuma kan masalah kesempatan dan peluang itu kan setiap orang kan punya grade yang berbeda-beda kan. Itu terus ya memang dari dulu saya senang berdagang lah ya, saya sebutnya ya, kalau saya kan asal desa kan berdagang. Saya itu dari kecil itu kan saya kan mengamati, kebetulan kan ibu saya berdagang di rumah itu kan, warung kelontongan kecil-kecilan itu kan. Nah ketika saya kecil itu saya baru sadar ternyata bakat bisnis atau dagang saya dulu ya diawali dari saya melihat lingkaran ibu itu kan ke pasar membeli terus bertransaksi dengan orang gitu kan. Itu jadi saya ada keinginan untuk seperti itu cuma dengan skema yang berbeda ya kan tentunya. Sebelumnya saya ini ya minum dulu ya Mas. Ini sedikit promosi, ini produk Semesta Cafe ya. Ini punyanya Mas Tio dan teman-temannya. Silakan buat teman-teman yang mau kesini ya, ini kita ada di dekat kampus UMP, bisa mampir ke sini. Tempatnya di Dukuhwalu. Oke, kita lanjutkan lagi ngobrol santai kita ya. Setelah kita tadi tahu alasan kenapa Mas Tio itu resign, kemudian saya ingin lebih spesifik lagi. Pertimbangan sedikit tadi sudah diulas, pertimbangan resign dari Mas Tio itu apa gitu? Yang paling ibaratnya berapa lah kriterianya, ada berapa gitu? Apa saja nih pertimbangannya? Pertimbangan yang pertama yang tadi sudah sedikit ya diulas di depan. Ya kalau nggak tahu ya, mungkin teman-teman bilang saya idealis atau mungkin nggak salah juga, nggak benar juga itu kan. Cuma nggak tahu, saya bahasanya menyebutkannya susah ya. Cuma ya saya kalau nggak nyaman bekerja itu kan, yang mau nggak mau saya harus ke lingkaran berbeda. Satu memang guru honorer itu kan, saya sekitar sudah waktu 5 tahun ya kan. Kayaknya saya sudah mengeluarkan semua kemampuan kita mencurahkan ke sekolah itu kan. Ibaratnya berbakti sudah lama lah ya. Itu jadi terus kan ada kebijakan yang kita tidak bisa untuk ini loh. Ada keterbatasan. Karena apa? Karena honorer kan ya lingkupnya terbatas lah. Lingkupnya terbatas, ada ide yang kita punya mungkin ya kan, itu belum bisa diakomodir lah. Ada itu juga sebagai salah satu alasan saya untuk keluar dari dunia pekerjaan kemarin. Misalnya apa nih Mas Tio, yang misalnya apa terkait dengan pembelajaran atau
Mas Tio punya ide apa untuk diajarkan, tapi Ya. ternyata secara sistem itu tidak sesuai atau gimana? Mas Tio? Ya ini gambaran global saja ya. Soalnya kayak gini, misalnya kita dituntut sebagai guru dengan kurikulum yang baru kan kita harus proaktif ya kan. Kita harus menyediakan media pembelajaran yang berbeda Oke. supaya murid itu tidak bosan dengan Oke. penyampaian materi yang kita berikan ya kan. Cuma ini saya sekolah negeri loh. Iya. Ini saya sekolah negeri, kadang-kadang fasilitas tidak mendukung, ya kan? Iya. Terus ada beberapa kebijakan yang tidak menguntungkan untuk guru misalnya. Oke. Misalnya ya fasilitas perangkat alat kita untuk belajar itu kan iya. harus dipenuhi. Itu yang belum mungkin ya pada saat saya belum, mungkin sekarang sudah. Selain dari alasan terkait dengan sistem pendidikan ya, maksudnya belum sempurna gitu. Apalagi nih Mas Tio, pertimbangan kenapa resign? Ya tadi ya, sedikit juga sudah disinggung di awal bahwa saya sudah tidak nyaman. Maksudnya gitu, di lingkaran yang seperti itulah tadi saya sudah sedikit singgung gitu kan. Ya kalau sudah nggak nyaman kan saya pertimbangan kan kasihan anak-anak. Kalau saya udah nggak ngajar, ya kan nggak maksimal kan, yang diajar kan juga nanti nggak maksimal juga hasilnya. Kira-kira kan seperti itu. Makanya saya yang memutuskan untuk resign saja ya. Tapi ini sedikit agak sensitif ini untuk gaji ibaratnya itu apakah itu mencukupi selama 1 bulan itu dari gaji guru honorer itu cukup atau tidak itu? Iya, kalau ukuran cukup relatif ya. Kadang orang itu cuma dengan syukur itu bercukup. Cukup ya. Ya, kayak gini ya. Kalau guru honorer ini yang saya alami ya. Sekarang memang ada bantuan ya dari APBN daerah ataupun mungkin provinsi, atau mungkin sekarang malah ada dana pos yang bisa digunakan untuk menganggarkan untuk guru honorer ya. Gitu kan. Kalau dulu itu prosesnya lama. Saya tidak serta-merta itu langsung dapat gaji UMK lah. UMK itu saya harus nunggu sekitar 2 atau 3 tahun ya. Untuk ukuran waktu yang tepat saya lupa itu. Itu baru saya dapat UMK. Itu pun bertahap, artinya tidak setiap bulan saya dapatkan, artinya 3 bulan sekali ya. Itu pas zaman saya dulu, nggak tahu sekarang ya. Kan saya sudah keluar itu kan. Jadi kurang update nih. Siapa tahu sekarang jangan-jangan guru honorer udah gajinya itu belum tahu, cuma kabar-kabar yang mungkin masih sama sih sebenarnya ya. Iya, standar UMK lah. Standar UMK ya. Oke. Itu tadi kita sudah mengulas pekerjaan lama dari Mas Tio. Jadi sekarang kita akan masuk ke lembaran baru ya. Jadi beliau sudah resign, kemudian kita akan sebenarnya setelah resign beliau ngapain gitu loh. Oke. Apa nih yang dilakukan setelah resign? Apa yang dilakukan? Nih ya buat teman-teman nih, kan kadang kan udah malas kerja, pengen memulai bisnis, apalagi kan anak muda sekarang kan kecenderungan untuk berbisnisnya kan prosentasenya semakin tinggi nih. Anak muda sekarang ya kan. Dia katakanlah sudah terbelenggu dengan kerjaan ya kan. Ya ini tidak serta-merta kita dapat seperti itu, ada tahap-tahap atau etape ya. Oh iya. Saya mendirikan sama teman-teman sih, nggak dengan saya sendiri ya. Katakanlah belajar berbisnis itu ya lumayan lama, dan itu juga dilakukan pas saya masih kerja. Oh, jadi masih kerja itu sudah mulai berpikir bisnis nih gitu ya. Oh, ya. Itu. Nah, itu juga sebagai salah satu pertimbangan saya berani untuk keluar. Karena ada income yang baru kan. Oke. Tidak serta-merta konyol nih ya. Keluar gitu karena emosional atau apa bosan ya kan, kerja ya kan, keluar terus besok saya makan apa, bingung lagi kan. Nah, ini masalah lagi kan. Oh ya, berarti teman-teman itu kalau mau resign, ini saran dari Mas Tio itu jangan resign konyol. Jadi setidaknya harus sudah ada persiapan terus, atau memang sudah memulai bisnis kemudian baru resign kerja dari pekerjaan. Oke, selanjutnya itu kan tadi sekarang sudah mulai sudah berbisnis gitu ya. Iya. Apa nih bisnis apa nih yang digeluti sama Mas Tio nih sekarang nih? Ya, saat ini saya sama teman-teman mendirikan kafe ya, Dekopi Cafe, Semesta Coffee. Itu ya warung kopi lah.
itu juga bisnisnya lagi tren ya di anak kalangan muda. Ya saya menemukan peluang itu, saya coba kerjakan. Saya coba kerjakan bersama teman-teman yang lain ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini meskipun kita sedang terkena dampak pandemi ya, ya alhamdulillah masih bisa berjalan lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada cerita yang menarik nih sebelum ke itu, memutuskan untuk resign tadi ya. Ini saya untuk resign ya. Ini saya sudah katakanlah udah save ya, udah segala pertimbangan ini pertimbangkan lah ya. Pertimbangkan itu. Termasuk izin orang tua, terus izin calon. Oke. Itu penting. Itu penting ya kan. Itu penting karena ini apa ya? Mindset terutama orang tua saya itu kan, orang tua saya kan basicnya kan pendidikannya kan rendah ya, dari desa lah ya, saya dari kampung gitu kan. Sama-sama Mas Tio, saya juga dari desa. Nah, orang tua itu taunya kita kerja. Oke, ya. Kalau kita mendirikan bisnis itu apa ya? Kesannya itu tidak menjanjikan. Tidak akan menghasilkan katakanlah penghasilan yang banyak. Kira-kira seperti itu. Pokoknya orang tua itu kalau orang tua saya terutama ya, kalau desa itu ya maunya anaknya kerja gitu. Maunya anaknya di PNS. Kalau mendirikan sebuah usaha itu ada pokoknya harus ada pertimbangan lain. Obrolan seperti itu juga saya lama itu sama orang tua. Artinya membangun komunikasi soal itu lama. Sampai akhirnya orang tua mengizinkan lah ya. Mengikhlaskan yang mungkin mengizinkan untuk bisnis ya. Jadi mengizinkan untuk keluar dari pekerjaan dan kemudian memulai bisnisnya. Dalam memulai bisnis yang sedang Mas Tio geluti itu sudah berapa lama ini? Sekitar dari dulu kan memulai bisnis ini kan masih bekerja ya sebagai guru honorer. Itu sudah berapa lama nih sampai 2020 ini? Kalau untuk Semesta Cafe sendiri ini akan jalan 1 tahun. Oh, sudah mau 1 tahun ya. September ini kita jalan 1 tahun. Untuk yang lain ya baru-baru sih. Nah, ini juga ya, artinya kita harus punya skema baru. Gini loh, yang nama berbisnis itu ya kita punya rancangan hebat ya kan, kadang-kadang hitungannya kita ini panen rupiah ya kan, cuma kan dalam perjalanan jadi jebret ya seperti kasus saya ini kan, saya baru berjalan, saya baru resign katakanlah beberapa bulan terkena pandemi kan. Yang tadinya omsetnya kira-kira sudah memenuhi harapan, ternyata tiba-tiba ada pandemi yang tidak terduga. Ini langsung jebret. Oke. Nah, ini kekuatan kita adalah bagaimana kita itu nggak usah bangga dengan pencapaian. Tapi bagaimana kita itu harus bisa berinovasi. Artinya berinovasi itu ketika skema bisnis yang kita kerjakan katakanlah gagal, itu kita harus punya skema bisnis atau strategi yang lain yang plan A, plan B, plan C kita harus punya itu. Intinya kalau berbisnis ya harus siap jatuh bangun lah. Kalau bekerja kan tiap kita bulan udah dapat lah ya. Meskipun seberapa cuma kan tiap bulan dapat. Kalau bisnis itu kan mungkin ini sekali dapat banyak, besoknya nggak dapat gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Selanjutnya ya, dari ini kan sudah mau setahun nih bisnisnya. Strategi apa nih? Strategi dari Mas Tio itu untuk terus bertahan di bisnisnya gitu. Jadi sebelum pandemi ini dan saat pandemi gitu. Ya kalau sebelum pandemi sih ini kebetulan pemilihan tempat kita strategis ya. Karena memang kita dekat sekali dengan kampus ya. Ini tembok kampus sih. Oh. Bukan sangat dekat dan sangat berbatasan ya. Jadi ini warung kopinya itu dekat kampus banget ya. Berbatasan tembok ya. Iya. Oke, terus itu pilihan market. Ya, kalau market kita milih market kan mahasiswa itu kan. Ya kalau dekat kampus ya dengan beberapa sentuhan inovasi sedikit saja itu ya langsung bisa mengundang banyak lah. Oke. Apalagi anak-anak sekarang kan cenderung tempat yang luas, nyaman gitu kan.
ada beberapa spot foto itu malah lebih menarik. Gitu kan. Ya pokoknya untuk inilah duduk-duduk nongki anak sekarang, anak-anak gitu kan ya, suka dengan tempat-tempat seperti itu. Cuma ada beberapa, itu salah satu strategi ya. Ini ada beberapa juga yang perlu ditekankan. Itu strategi luar. Aku bilang strategi internal ya kan. Eksternal. Yeah. Strategi internal juga ada lagi. Yang namanya mengelola manusia itu susah. Maksudnya mengelola tim ya? Iya. Tim, Nah. ya kan, atau katakanlah apa orang yang ikut dengan kita, katakanlah karyawan lah seperti itu kan. Jadi ini yang tidak kalah kita harus pahami juga dari karakter orang gitu. Ya tergantung kembali strategi kita mau seperti apa ya. Kalau misalnya kalian bekerja kan, kalau atasan ngomong A ya kamu harus melakukan A ya kan. Cuma kan ada beberapa strategi yang di dalam lapangan kan harus tidak sekaku itu kadang-kadang. Betul. Itu. Jadi mengelola SDM juga menjadi salah satu hal penting yang perlu kita ini krusial banget itu malah garis bawahi gitu kan. Oke, tadi sudah bagaimana nih omset warung setelah pandemi ini? Pasti waduh. Kalau saya omset ini yang jelas iya. semuanya mungkin kena dampaknya ya. Ya turun lah, masih turun. Ini malah tidak hampir separuhnya itu kan. Turun drastis lah. Apalagi kita kan warung ya biasanya kan kumpul-kumpul banyak orang kan, sekarang kan dibatasi kan. PSBB lah ya. Oke, tadi itu apa ya? Sedikit strategi dari Mas Tio terkait dengan menjalankan bisnis yang sedang dijalani. Kemudian saya ingin tanya nih Mas Tio, suka duka baik itu ya kita bedakan menjadi dua ya. Jadi suka duka menjadi seorang karyawan dan suka duka menjadi seorang ya bisnis dagang seperti Mas Tio yang sedang dilakukan ini. Ya dari karyawan dulu lah Mas Tio, coba apa? Tadi satu ya sudah sedikit disinggung di awal tadi. Sukanya ya pas kita dapat karyawan gaji. Ya ini ya. Iya, karyawan. Kita dapat gaji itu suka. Akhirnya setiap bulan kita itu aman lah. Itu kan dari karyawan. Ya dukanya ya namanya kita karyawan kan, kita harus menaati aturan gitu kan. Harus kalau saya harus sebelum jam 7 harus di sekolah gitu kan. Nanti pulang jam 3:30 itu dilakukan setiap hari. Itu ya kayak gitulah. Itu salah satu suka dukanya ya kan. Ya apa ya setiap orang mungkin punya ini apa ya cara pandang sendiri ya. Cara pandang berbeda ya. Cuma kalau saya seperti itu ya. Ya apa sukanya mungkin kalau saya ketemu anak-anak gitu ya. Kalau saya ketemu anak-anak saya merasa apa ya mungkin hawa apa ya positif, auranya positif gitu ya, karena anak-anak kan ceria ya. Iya, ceria. Jadi ke bawah suasana ya. Itu salah satunya mungkin. Jadi semakin bahagia bertemu dengan anak-anak ya. Apa lagi nih Mas Tio selanjutnya? Kalau yang dari karyawan suka dukanya? Ya kalau dukanya apa nih dukanya? Kalau dukanya itu kalau ya jelas kalau banyak pekerjaan itu harus dihandle hanya beberapa hari. Itu kan kita biasanya kan kayak gitu kan kalau dalam institusi kan. Ini harus selesai dalam 3 hari misalnya. Wah, itu yang kadang-kadang kita harus lembur ya kan. Meskipun nggak dibayar gitu ya. Itu juga salah satu dukanya ya. Ya kayak gitu lah. Lalu setelah berbisnis apa nih suka dukanya? Yang jelas waktu ya. Kalau bisnisnya saya sering bercanda sama teman-teman kan. Saya itu orang sibuk, cuma saya sibuknya di pikiran. Saya sibuk di pikiran, saya mau ngapain lagi, saya punya ide apa lagi, saya belum melakukan ide ini, kayak gitu. Itu artinya waktu itu kita yang manage sendiri lah. Kita manage sendiri gitu kan, lebih asik, lebih nyaman gitu kan. Cuma ya itu ini tidak boleh ditiru sebenarnya sama teman-teman ya yang mendengarkan ini. Saya kadang-kadang apa ya bad mood gitu kan. Kalau saya lagi males ya males ya. Tapi kalau saya lagi mood kayak pekerjaan apapun yang saya bisa, saya ngomong bisa ya pasti saya kerjakan, nggak pakai lama lah, gitu. Tapi kalau lagi males ini malesnya minta ampun. Ini saya sedikit penasaran nih. Saya kan sering dapat dari orang-orang yang berbisnis itu ataupun orang-orang yang menjadi karyawan itu kan bilang seperti ini. Berbisnis itu memiliki waktu yang lebih banyak daripada
ibaratnya bekerja gitu. Itu sebenarnya benar atau enggak sih gitu? Apa jangan-jangan malah 24 jam buat mikirin bisnisnya gitu. Karyawan kan selesai bekerja selesai nih. Sama saja. Sama saja. Karyawan di seorang pebisnis itu malah 2 kali lipat kalau saya katakan. Dia harus memikirkan konsep ya kan, dia harus bisa merealisasikan ya meskipun dibantu dengan tim ya. Cuma kan dia harus tetap mengawal. Ketika ada suatu insiden, misalnya ada masalah, sewaktu-waktu mau jam berapapun kamu harus datang ya datang. Kayak dokter berarti ya. Iya. Oke, gitu. Oke, itu tadi sudah ya. Jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih. Maksudnya jangan sampai kita berpikiran bahwa bisnis ketika kita bisnis waktu kita lebih renggang, kemudian ketika kita karyawan kita sibuk, itu ternyata enggak itu juga, tadi. Oke, kita selanjutnya saya ingin nanya nih tips bagi yang ingin resign dari pekerjaan dan memulai bisnis. Ya. Terlepas dari alasan-alasan mereka, alasan teman-teman itu ingin banget resign misalnya gitu. Iya. Ya tadi lah harus dipersiapkan ya. Ya meskipun mungkin kalau bisa ya sebelum kalau kamu resign ya kamu harus mempersiapkan, misalnya kamu sudah jalan nih usaha atau bidang bisnis yang lain yang kamu nanti akan lakukan gitu kan. Jangan sampai kamu keluar kamu malah bingung mau ngapain gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi ya kan. Kalau teman-teman jaringan ya. Iya, kalau teman-teman bilang itu bercandaan kita ya, itu orang dalam gitu kan. Relasi ya kan, itu sangat berpengaruh. Ya mana mungkin lah kalau circle kita ya kan, ini circle kita, relasi kita banyak ya kan. Ada teman kita yang katakanlah dalam tanda kutip ya kesusahan, masa dia nggak bantu sih? Nggak mungkin nggak. Ya. Nah makanya itu berkah silaturahmi ya kan. Saya juga diajarkan oleh guru-guru saya diajarkan oleh orang tua saya untuk ya sering silaturahmi lah, bahwa nanti rezeki itu akan menyusul sendiri gitu kan. Semakin banyak teman ya semakin banyak peluang, semakin banyak penghasilan juga. Betul. Oke. Jadi apa itu tadi tips resign-nya itu ya, pertama harus sudah punya bisnis ya. Ya setidaknya kalaupun enggak kamu ini ada uang safe, uang yang aman yang tidak digunakan itu minimal untuk bertahan 3 sampai 6, syukur-syukur sampai 1 tahun. Itu kan, itu kalaupun belum ada pekerjaan di luar dari pekerjaan saat ini kan. Itu, tapi minimal harus ada uang safe dong. Dan ada pekerjaan dan ada bisnis yang ingin dijalankan ya, itu juga penting. Lah masa kita konyol apa kita keluar terus kita besok ngapain ya? Kita mau jalan bisnis apa ya? Penting itu, jadi kita resign jangan hanya karena emosional sesaat. Setidaknya kita harus sudah mempersiapkan dana darurat untuk 3, 6, syukur sampai 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua tadi dari Mas Tio bilang bahwa kita harus sudah punya konsep bisnis atau sudah punya bisnis yang sudah jalan selama kita kerja, itu malah lebih baik ya. Oke, kayaknya sudah mau di sesi terakhir ini ya teman-teman. Apa nih dari Mas Tio yang closing terakhir untuk teman-teman yang ingin resign dari pekerjaan dan memulai berbisnis? Closing terakhirnya yang paling penting apa nih dari pengalaman Mas Tio sendiri? Ya selalu upgrade ilmu pengetahuan, bangun relasi ya kan, jalankan bisnis sekarang juga, jangan cuma di pikiran. Action teman-teman ya, action. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel video ini sampai selesai, meskipun kita di sini masih belajar bersama. Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari teman kita Mas Tio ini, karena beliau sudah melakukan udah praktik nih gitu loh. Jadi teman-teman yang ingin resign dari pekerjaan dan memulai bisnis itu, ya tips-tips tadi itu bisa dijadikan referensi lah untuk mempertimbangkan apakah saya akan resign atau tidak. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.